Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM yang berbahagia. Mari kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang selalu kita terima dalam kehidupan ini selama kita masih hidup, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar tidak tidur, kita selalu mendapat nikmatnya. Sementara kita sering menganggap itu sesuatu yang bahkan dilupakan. Sekedar contoh, untuk bisa buka mulut dengan bebas makan makanan itu sebenarnya nikmat besar. Ketika kita sakit kemudian untuk buka mulut susah. Saya merasakan itu. Jadi selama puluhan tahun mangan enak, buka mulut bisa buka tanpa sakit itu nikmat besar. Baru saya sadari setelah ternyata untuk menelan untuk buka dikit aja sakit, gerahamnya sakit. Ya dinikmati saja karena toh hanya ini yang sakit, sementara yang lain-lain sehat. Gitu saja supaya ndak nelongso, ndak ngersulo, apalagi sambat, ndak lah. Kita nikmati saja, menyadarkan kita bahwa buka mulut itu nikmat. Maka bukalah mulut untuk bersyukur kepada Allah SWT, bukalah mulut untuk beribadah kepada Allah SWT, bukalah mulut untuk zikir kepada Allah SWT. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia. Bulan puasa kemarin, setelah ceramah di suatu tempat, saya didekati seorang kiai, benar-benar kiai karena beliau adalah ketua ulama di kabupaten tersebut. Saya diajak duduk dan beliau dengan ikhlas, dengan tanpa gengsi, tanpa malu bertanya, "Ustadz, mohon maaf, orang menyebut saya kiai tapi sebenarnya saya masih bodoh." Bayangkan, saya masih bodoh, saya ingin tahu. Tolong nanti juga diterangkan di TV 9 karena saya belum pernah mendengarkan penjelasan ulama manapun tentang ini. Nopo yai? Saya bilang gitu kan. Ustadz, apa maknanya Nabi Ummi itu apa? An-Nabiyil Ummi, Nabi Ummi itu apa maknanya? Masa buta huruf? Masa Nabi buta huruf? Selama ini saya baca di kitab-kitab tafsir seperti itu. Tolong Ustadz diterangkan ya. Nggak usah sekarang karena waktunya Ustadz kan sempit sekali. Batinku paling ya mergo aku dewe juga roh kan paling, tapi beliau sangat santun. Ya saya sudah membaca sebelumnya tapi ya tentu mungkin beliau khawatir gak iso jawab kan. Aku gak iso kok mestinya ngono. Tapi baiklah, beliau dengan sangat santun menyampaikan, tolong dijelaskan nanti aja enggak apa-apa. Karena waktu Ustadz kan sempit. Batinku iya penyen aku dhewe ya perlu belajar kan gitu ya. Baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, memang di semua kitab tafsir yang bisa kita baca, ummi itu artinya buta huruf. Bahasa Arab pun mahwul ummiyah itu, pemberantasan buta huruf itu memang bahasa Arabnya mahwul ummiyah. Kata ummi itu di orang Arab dimanapun mesti menyatakan buta huruf. Dan di ayat Al-Quran surat Al-Ankabut
ayatnya setelah ini awal juz 21 ya. 48 insyaallah ya. Bunyinya begini. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Itu pernyataan Allah SWT tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa kau sebelum ini tidak pernah membaca kitab, juga kau tidak bisa menulis dengan tangan kananmu. Kalau itu terjadi, kalau kau sudah membaca kitab-kitab dan kau pandai menulis, maka orang-orang kafir akan meragukan Al-Quran. Memang mereka sudah meragukan. Orang-orang yang fasik itu akan mempersoalkan kebenaran Al-Quran. Akan menganggap bahwa Al-Quran itu dari kamu, bukan dari Allah SWT. Itu memang ada ayat seperti itu. Tetapi beginilah, saya harus menjelaskan konteksnya. Sekali lagi, fikih kontemporer ini pemahamannya tidak hanya teks tapi lebih pada konteks. Konteksnya bahwa kenapa Rasulullah SAW disebut ummi, dan ummi saat itu maknanya paling dekat dengan tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Bahkan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian untuk sopannya kepada Nabi tidak disebutkan gak bisa baca, gak bisa nulis, tapi Nabi tidak pandai baca, tidak pandai menulis. Wong Rasulullah SAW ketika wahyu pertama turun kan, Iqra. Apa jawabnya? Ma ana biqari'in. Malaikat Jibril mengatakan, bacalah. Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Ini konteks sejarahnya adalah bahwa orang Arab saat Al-Quran turun itu adalah sedang sedang coro saiki Pokemon gitu lah ya, sedang apa jenenge, sedang ngetrennya sastra Arab, syair. Para ahli sastra Arab luar biasa. Semua orang Arab tuh baru dihormati, baru dianggap sangat bergengsi, baru dianggap sangat hebat kalau bisa membuat karya sastra. Sehingga mereka berlomba, begitu membuat karya bagus ditaruh di Ka'bah, digantung. Kemudian nanti ada yang membuat lagi lebih bagus, ditaruh sebelahnya, yang merasa kalah itu turunkan sendiri oleh penulisnya. Dan begitu seterusnya bertahun-tahun, pokoknya berlomba secara alami membuat bagus, kemudian ditaruh di Ka'bah. Yang merasa di bawahnya turun. Terus sampai akhirnya apa yang disebut ada al-sab'ul mu'allaqat, 7 karya sastra yang digantung di Ka'bah yang tidak tergoyahkan oleh siapapun. 7. Saking trennya, saking hebatnya orang, saking bahasa populernya, saking keranjingannya ya. Saking keranjingannya orang dengan sastra itu sampai seperti itu. Pokoknya kehormatan orang Arab itu di sastra. Tapi begitu Al-Quran turun, 7 itu turun semua. Nah, andai saja Nabi SAW ahli sastra, pandai baca, pandai tulis, pasti tuduhan pertama, Muhammad itu ngarang juga itu juga membuat-buat itu. Maka dipopulerkan, dan memang sangat populer saat itu, Nabi Muhammad tidak pandai baca, tidak pandai tulis, dalam rangka menyambut turunnya wahyu yang akan berdimensi sastra. Al-Quran itu luar biasa. Coba penjenengan baca surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di ayat lain malah buat satu Quran, kalau tidak bisa 10 surat. Ini enggak, buat satu surat seperti Quran. Pada satu surat itu ada surat paling pendek itu inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Tidak bisa. Dan Allah menyatakan fa illam tafalu walan tafalu. Kalau kalian tidak bisa membuat satu surat
walan taf'alu, dan tidak akan bisa. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka takutlah neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disiapkan untuk orang-orang yang ingkar, yang kafir. Jadi dalam rangka mengurangi, mengeliminir sakwasangka, dugaan, tuduhan orang-orang Arab Mekah waktu itu terhadap Al-Quran yang benar-benar dari Allah SWT, maka Nabi Muhammad SAW diposisikan sebagai orang yang tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Untuk saat itu konteksnya seperti itu memang benar, tetapi justru itu kehormatan, justru itu dalam rangka mengangkat derajat Al-Quran, meyakinkan umat manusia saat itu supaya tidak ada tuduhan seperti itu. Baik, tetapi makna ummi itu tidak hanya itu. Itulah yang penting yang saya terangkan kepada Pak Yai yang tanya kepada saya itu. Oke, memang di kitab tafsir juga secara kontekstual memang seperti itu maknanya. Tapi makna ummi itu jangan hanya dimaknai satu kata, satu makna. Di Arab tuh amat sangat banyak bahasa yang satu kata maknanya banyak, itu sangat mustaqat ya, istiqaq itu banyak sekali. Nah, ummiyun ini pemaknaannya juga tidak hanya satu. Setelah beredar, berputar Al-Quran, jelas yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bahasa manusia tidak sanggup menjangkau ketinggian sastranya bahasa Arab. Saya kebetulan pernah kuliah di sastra Arab Al-Azhar. Saya betul-betul merasakan betapa bedanya bahasa Al-Quran, bahasa Nabi SAW, bahasa para sahabat, dan bahasa para sastrawan. Diterangkan itu ciri-cirinya, dan kita akhirnya bisa merasakan, oh ini bukan Quran, oh ini hadis. Sangat mudah bagi kita yang sudah menjiwai, punya dzauq Arabi, punya rasa bahasa sastra, maka akan dengan mudah membedakan ini bahasa apa. Tapi kalau tidak ngerti ya mau coba berjanji dikira Al-Quran bisa aja ya. Atau apa bahasa manusia ini bisa dianggap sebagai bahasa yang tinggi sastranya. Oke. Makna ummi yang lain adalah pandai tanpa belajar. Itu ummi juga. Orang yang pandai tanpa belajar, kalau kita sekarang sebut laduni namanya, ilmu laduni, orang yang pinter tapi jangan juga patek sinau, gak patek belajar. Itu ya harus diakui bahwa itu aja ilmu yang luar biasa. Jadi Rasulullah SAW bayangkan, kalau saya membaca hadis itu sering ya menangis, ya gembira, ya kok enek manusia sehebat ini. Selain Al-Quran punya hadis jumlahnya puluhan ribu hadis, dan mengenai kehidupan apapun enek hadisnya. Lho, kok iso? Dongo itu semua posisi ada doanya. Allahu Akbar. Itu sudah kekaguman tersendiri itu. Nabi Muhammad SAW bukan bodoh. Kalau ummi itu buta huruf kan dikesankan bodoh kan? Buta huruf. Jangan buta huruf, pasti bukan buta huruf. Ummi untuk Nabi bukan buta huruf, tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Tapi Rasulullah pasti ngerti baca tulis itu, ngertilah. Bukan tidak bisa lalu bodoh, tidak. Tapi makna yang paling kena untuk sesudah Al-Quran turun semuanya, maka Rasulullah adalah orang yang limpat. Kalau sekarang disebut jenius. Tidak ada orang lebih hebat dari Nabi SAW, itu tidak ada. Apapun sabdanya, kalau asal sahih mesti pas ditafsiri dengan keadaan sekarang, pas. Hanya sekedar nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu' wa idza akalna lam nashba. Itu kan biasa itu. Kita kaum yang tidak makan kalau belum lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Ngono kuwi lho, orang-orang ahli kesehatan di barat banyak yang masuk Islam karena hadis itu. Mengapa? Tertarik. Loh, resep kesehatan Nabi luar biasa. Gak mangan nek gung luwe, nek mangan gak wareg. Iku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing bener. Nek sing aku gak ngarani kene, sing kono.
nek enek prasmanan dipol-pol nih malah bukan hanya dimakan, dikek tas. Tapi saya nggak ngatakan sini, enggak. Kan ada toh ya, ada kan? Ada. Jadi kalau prasmanan itu karena gratis kan, wis kadung buah ngono mesti, wis kadung buah entek akeh. Mangan diwargi, direwatani. Jenis apa diratani kemarin ngono. Jajan tuh tasnya nggawa sing gede banyak nih, disak blek-blek. Ah, nek iku ya umat Nabi Muhammad SAW, tapi nek prinsip hidup Nabi Muhammad dalam hal makan itu tidak makan sebelum lapar dan kalau makan tidak sampai kenyang. Ini sabda yang sebenarnya agak sederhana, tapi ternyata luar biasa. Tuba liman syaghala aibu an uyubin nas wa anfaqal fadla min mali wa amsakal fadla min lisani. Coba itu. Sungguh bahagia orang yang sibuk ngoreksi diri sendiri sehingga tidak sempat ngoreksi orang lain dan akan menafkahkan kelebihan hartanya tapi akan menahan kelebihan omongannya. Itu ya sabda Nabi. Bahagia bener kalau penjenengan bisa menerapkan satu kata ini, enak hidup ini, gak kemerengseng, gak kemersuk. Golek salah wong wis awake dhewe dikoreksi, kemudian nek duwe kelebihan harta dinafkahkan, kalau kelebihan kata-kata ditahan. Tapi nek wong itu nganjuk kono ndak. Nek kelebihan harta ya sik eman-eman. Nek kelebihan omongan langsung wis aku gak ngrasani iki omong apa anane iki. Ya kuwi sing diarani ngrasani kan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ummi pada tahap pertama memang oleh Allah SWT dikehendaki tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Bahkan orang Arab mengenalnya termasuk orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Terkenal, keummian Nabi itu terkenal. Memang oleh Allah SWT diperkenalkan pada umat manusia. Iki loh, Muhammad gak iso maca, gak iso nulis. Waktu itu memang demikian populernya. Tapi kemudian diketahui setelah banyak pengikutnya, setelah yakin bahwa Al-Quran memang tidak bisa tertandingi, Nabi Muhammad, kata ummi yang lain adalah limpat, pandai tanpa belajar atau punya ilmu laduni. Pemaknaan yang lain ada lagi ummi, makna yang lain. Nabi Muhammad SAW disebut ummi. Ummi itu dari kata ibu. Ibu itu yang menonjol di antara semua ibu, bukan soal ngerasaninya, tapi soal kasih sayang. Wis toh, dimanapun sak kereng-kereng ibu mesti kasih sayangnya tuh lebih menonjol dibanding ayah. Kalau soal ngerasani ya podai larang itu podai tergantung imannya. Tapi yang menonjol dari ibu adalah halus perasaan dan penyayang. Nah, ummi itu maknanya ummi itu itulah ummiyun yang penyayang, yang halus perasaan. Rasulullah SAW laki-laki. Rasulullah SAW memang benar-benar laki-laki. Istrinya banyak dalam kondisi terhormat loh. Istrinya banyak kalau dulu itu berbeda dengan istri yang banyak saiki. Beda. Loh, estu. Kalau nanti saya jelaskan soal istri banyak engkau kene lho sing gak enak itu. Tapi Nabi SAW itu sangat penyantun, sangat santun. Tidak pernah tidak memberi orang yang minta. Ini semua hadis yang sudah saya baca, saya sampai terkagum-kagum. Loh, Rasulullah katanya miskin, katanya tidak punya apa-apa. Tapi kalau ada orang minta, pasti bisa memberi. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya kita gagah, kita suge. Nek wong ngemis malah diseneni. Ujek enom ngemis, orang kei lho, mbok orang kei ya wis ngono, ora diseneni. Jek enom ngemis, kono. Ya kadang-kadang gitu. Ya wong saiki siji meneh. Jadi Nabi SAW penyayang. Bahkan Anas bin Malik yang ngawulo kepada Nabi, yang menjadi khodamnya Nabi selama 10 tahun, tidak pernah mendengar kata la dari Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah melarang. Bukan berarti ngujo saenak-enak, tapi Rasulullah SAW cukup dengan pandangannya, cukup dengan senyumannya, cukup dengan tatapannya, dengan elusan tangannya, orang sudah paham.
Jadi Nabi SAW tidak pernah berkata kasar. Maka kemarin ketika saya ketemu Habib Rizik Syihab, tokoh FPI itu, saya katakan, antum memang hebat, antum bagus, antum pinter, antum alim, juga tidak ngamuan, saya bilang gitu. Ya, tapi ya guyon, kondisi guyon, tidak mungkin. Tapi orang-orang di bawah kan berbeda. Kadang-kadang bahkan disusupi ada sengaja memang untuk merusak nama FPI, maka ada operasi intelijen, orang dibina, dimasukkan ke situ, nanti harus membuat tingkah yang tidak sesuai dengan aturan main di sana, sehingga seolah-olah FPI itu ngamuan. Nah, itu sudah saya ingatkan kemarin. Maka nanti harus ada tindakan bagaimana supaya Islam tampil rahmatan lil alamin, asyidda al kufar ruhamau bainahum, keras, tegas. Nah, Rasulullah juga begitu, tegas. Perang berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenderal saiki pangkate tok sing akeh, bintange tok gung tau perang lho, bintange 4. Jenderal saiki, tapi di Afrika sana, kalau di Indonesia ya malah parah. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat santun, sangat murah senyum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah enggak tersenyum menghadapi orang, itu tidak pernah, selalu tersenyum menyenangkan. Tapi perang juga berkali-kali. Perang yang sesungguhnya itu lebih 10 kali. Ada perang yang tidak sesungguhnya, itu perang syariah. Syariah itu ekspedisi, itu berkali-kali, lebih 40 kali. Tapi bertahan, bukan menyerang, defensif. Jadi sekali lagi kembali kepada makna ummi. Ummi itu bisa bermakna memang tidak pandai baca tulis dalam konteks Rasulullah, dalam konteks pemurnian, meyakinkan bahwa Al-Quran dari Allah SWT. Tapi kemudian ummi juga bisa bermakna sangat jenius, sangat cerdas, laduni, bisa pandai tanpa belajar kepada siapapun. Nabi kan tidak sekolah. Awak dhewe sing sekolah sampai S3 lho, JAK sing karo. Pemenang sing gak S3. Ya pemenang sing gak S2, ya pemenang. Tapi ndak jamin Gus Dur juga gak patek sekolah. Gus Dur ku yang Mesir ku hanya yang Mesir gak sekolah, hanya nonton film kemudian baca buku gitu aja, kemudian ya bener, kisah itu terekspos secara masif ya. Kemudian karcis untuk nonton film sampai kena dibantal Gus Dur itu karcis nonton film itu. Ya tapi nonton film tergantung niatnya kan, niatnya belajar bahasa Arab ya. Memang film di sana semua bahasa Arab, jadi akhirnya pintar bahasa Arab. Nah, lalu Gus Dur belajar bahasa lisans itu LC itu dari Irak. Setelah itu ya sudah. Di sini akan meneruskan fakultas adab, waktu itu tidak diterima karena belum muadalah, tapi akhirnya ternyata beliau lebih pintar dari para guru besar. Karena memang beliau punya kelebihan ya, antara ya sebagian dari sifat Rasulullah SAW yang ummi itu, yaitu orang limpat, jalmo limpat. Suka atau tidak suka, memang beliau seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa Islam bisa tersebar luas begini bukan dengan kekerasan, bukan dengan menghujat, bukan dengan mencaci, bukan dengan menyalah-nyalahkan, tapi dengan kasih sayang. Sekali lagi saya ingatkan pada semua juru dakwah, tolong baca surah An-Nahl ayat 25, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang itu ke jalan Allah SWT bil hikmah, dengan bijak, wal mau'izah hasanah, dan nasihat tutur kata yang baik, atau perdebatan yang bermartabat. Ini penting karena sekarang ini ya, sebagaimana sering saya sampaikan, sekarang ini ada banyak, saya yakin sebagian juga bentuk operasi intelijen untuk membuat musuh di dalam umat Islam. Umat Islam digek nih musuh, kemudian supaya ada tengkar dalam tengkar sendiri. Maka Muhammadiyah, NU atau apapun organisasi Islam, ayo kita rukun, kita kompak, kita hilangkan friksi-friksi itu, tetap dalam nama organisasi masing-masing, tapi jangan sampai kita lalu melemahkan Islam justru karena berorganisasi. Mari kita perkokoh dakwah Islam itu
dalam berorganisasi. Masih ada waktu sedikit, saya tambahkan ada pertanyaan penting yang ini orang modern sekarang banyak mengalami. Ustadz, bagaimana orang bekerja di perpajakan yang tahu pajak itu ada pajak minuman keras, pajak pelacuran, kan? Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di germo, kerja di tukang judi dan sebagainya. Begini, prinsipnya al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh diragukan, diganggu oleh keraguan. Saya sebagai dosen, halal no pembuatan, kerja sebagai guru itu halal atau haram? Halal kan? Bisa saja gaji saya berasal dari pajak pelacuran, bisa saja dari pajak perjudian, bisa saja dari pajak minuman keras, uang itu dari pemerintah. Tapi pada dasarnya kerjaan saya halal, ya sudah, saya tidak usah mikir asal gaji saya kondi, malah repot itu. Misalnya ya menjadi apapun lah, tukang sapu halal, ya sudah, tidak usah tanya bosnya kerjanya dari mana, tidak usah tanya. Tetapi memang masalahnya akan muncul jika yakin itu dari haram. Nah, ini ya, lain. Misalnya kerja nyagoni germo, germo itu ya hampir 100% uangnya kan haram tuh. Nah, jadi pembantu nih germo itu gimana, gitu kan? Atau kerja misalnya ya halal, jelas kerja halal apapun, menjadi pekerja part time misalnya apa, tapi lalu ketika mau gaji dia ngomong ini gajimu, tapi ini tadi saya mencuri dari sana misalnya gitu kan. Arep gaji loh diomongin nyolong, itu oleh poran. Nah itu masalahnya. Kalau itu memang masalah, karena al yakin la yuzalu bisyak, yakinnya yakin asal uang ini berasal dari nyolong, asal uang berasal dari germo, kalau pasti seperti itu ya tidak bisa. Ya tetap asalnya al yakin la yuzalu bisyak, keyakinan bahwa uang itu asalnya haram ya tidak bisa dibuat halal oleh siapapun. Tapi memang aneh begini, ada ini dari Saudi itu, ada bukan Saudi sebenarnya, IDB itu Islamic Development Bank yang membangun Winston Ampel itu IDB, dana dari IDB. Ada di IDB itu dana syubhat namanya. Syubhat itu ragu-ragu atau tidak jelas. Itu ada, mereka menghukumi apa-apa yang dari bunga-bunga itu dianggap syubhat menurut mereka sekarang. Kalau dulu tidak, ini sekarang itu akan diberikan pada lembaga-lembaga tertentu. Lalu saya bilang, sudahlah berikan aja. Kalau memang kalian tidak yakin ya sudah. Sementara kami masih yakin kok, bunga bank bukan riba kok. Enggak apa-apa. Kayak ono sakeh. Ya pikir saya gitu. Tapi akhirnya hanya diberi 1 miliar lebih dikit. Tapi bukan saya loh ya, bukan saya enggak. Untuk pribadi saya enggak akan terima seperti itu. Tapi kalau untuk lembaga enggak apa-apalah, daripada golek duit angel kok. Toh itu statusnya masih debatable, masih mukhtalafi, diperselisihkan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Sudah kita ambil yang tidak susah. Sekali lagi saya berharap penjenengan yang kerja dimanapun, asal pekerjaan penjenengan benar, wis gak usah takok asal usulnya gaji. Kangelan minggu kasih, malah soro waya gajian ternyata gajinya dari mencuri, walah gak sido gajian, repot. Jadi ada teman saya sekarang almarhum dosen mutasawuf, orang seperti ya ahli tasawuf, ndak mau barang haram, ndak mau. Jadi dia PNS juga, tapi gajinya diterima, tapi tidak untuk ngingoni anaknya. Jadi untuk anaknya dia mengadakan bengkel mobil, bengkel untuk apa? Ya bengkel ya bengkel. Jadi dari gaji itu tidak diterima, tapi tidak digunakan untuk apa? Untuk memberi makan anaknya. Anaknya tidak boleh makan dari gaji itu, karena gaji ini paling tidak syubhat gitu. Lalu saya goda, iya kalau ini tidak dianggap syubhat, apakah pendapatan dari bengkel itu halal semua? Siapa tahu yang datang mobil curian, ayo mobil curian kemudian dimodifikasi dadaknya kono kan ya haram juga. Baru dia sadar, entahlah sekarang ya saya yakin pensiunnya juga diambil anak-anaknya. Tapi intinya kita tuh tidak usahlah mempersulit diri sendiri. Apa-apa yang
kita tidak tahu, tidak usah dicari-cari. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman, la tas'alu, jangan mempertanyakan an asya'a, tentang sesuatu, in tubdalakum tasukum, kalau dijelaskan malah mempersulit, memperberat. Baik, itu sebagai bagian dari pengantar kuliah solusi, bukan kuliah solusi spiritual, itu fikih kontemporer, kajian fikih kontemporer saat ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bro. Iya monggo. Beberapa waktu yang lalu sudah pernah Profesor Anugen, cuma belum tuntas, yaitu tentang hak asasi manusia yang secara syar'i dilindungi oleh Allah. Satu, din, nafas, akal, nasab dan mal. Ini kemarin baru satu bro. Yeah. Yang satu yang lain belum. Yeah. Yang kedua. Baik, okay. Satu aja dulu. Iyalah satu aja. Iku dawa iki jelas niki. Al-Kulliyat al-Khams dalam istilah ushul fikih yang dirumuskan oleh Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat itu, tapi embrionya dari Al-Ghazali, embrionya dari Imam Haramain. Al-Kulliyat al-Khams itu pokok-pokok yang 5, atau disebut juga ad-daruriyat al-khams, hal-hal yang sangat urgen yang 5. Dalam bahasa modern disebut hak asasi yang 5, yaitu kalau dalam keadaan normal begini, yang pertama adalah an-nafs, nyawa. Kalau dalam keadaan perang, yang pertama ad-din, agama. Jadi nek perang sing dibela agama, nek gak perang sing dibela nyawa. Aja nek pas perang sing dibela nyawa. Ya gak sedo perang nek wedi ilang nyawa nek pas perang. Tapi nek gak perang begini, Allah SWT, Rasulullah SAW mengutamakan nyawa. Nomor 1 itu hak asasi, hak hidup itu nomor 1. Di surat An-Nahl itu sampai ilaman ukrimaha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Intinya bahwa kalau kita terpaksa boleh ngaku kafir demi menyelamatkan nyawa. Jadi nyawa itu hak asasi yang utama dan pertama dalam keadaan normal. Kemudian yang kedua ad-din, khifdzuddin. Kalau yang pertama tadi khifdzun nafs, yang kedua khifdzuddin, menjaga agama, kemerdekaan beragama. Itu hak asasi. Jadi tidak bisa dipaksakan pada siapapun. Maka dalam Islam kan jelas toh, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tentu wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa dan sebagainya, itu wajib itu. Tapi untuk menjadi muslim itu tidak ada paksaan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nek gelem imano, gak gelem kafir. Kan gitu kan? Lakum dinukum waliyatin, wis jelas itu. Islam itu seperti itu, tidak perlu kita persoalkan bahwa Islam tidak akan ofensif kepada agama lain, tidak akan. Dakwah ya dakwah, kalau mau masuk Islam, kalau tidak mau ya sudah. Gitu. Jadi khifdzuddin, agama. Yang ketiga khifdzul aql, akal. Maksudnya kemerdekaan, kebebasan berpendapat. Jadi berpendapat itu dijaga, dihormati jauh sebelum PBB mendeklarasikan hak asasi manusia itu. Jauh sebelum Eropa sadar hak asasi manusia. Eropa itu sekarang aja kan bicara HAM. Kemarin apanya 350 tahun yang Indonesia itu nginjek hak asasi orang Indonesia. Ngono saiki kemluwu iki ngomong hak asasi. Mbiyen nyiksa wong Jawa, ya wong Indonesia lah. Jadi negara-negara Eropa itu ya pret ngono ae wis. Arep miso ya gak mungkin miso kan. Ya spread ngono ae wis. Pret. Wis omong kosong. Jadi khifdzul aql, akal, kemerdekaan berpikir, kebebasan berpendapat. Tapi tentu dalam Islam kemerdekaan dan kebebasan itu ada batas-batas syariatnya. Batas-batas tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh ganggu orang. Jadi bebas langsung ngelok ini Pak Marzuki ya tidak boleh itu.
Ya dosa mbok tuwek gak oleh dilokne. Baik. Yang keempat, hifdzul nasl. Hifdzul nasl. Keturunan. Hak berreproduksi, hak punya keturunan. Anak. Ada yang menyebutkan juga kehormatan, hifdzul ird. Jadi ini jadi dua, hifdzul nasl wal ird gitu. Keturunan dan kehormatan. Karena yang menjaga kehormatan kita akan keturunan kita. Itu hak asasi. Demi menjaga keturunan, demi membela kehormatan, kita boleh menggunakan kata darurat. Maka harusnya harga diri itu menjadi taruhan, menjadi yang kita bela, kita jaga, bukan kita jual murah. Hifdzun nasl itu keturunan dan kehormatan. Kemudian yang kelima baru hifdzul mal, hak memiliki, hak mempunyai harta, kekayaan. Itu hak. Maka orang demi menjaga, membela harta boleh menggunakan darurat, boleh. Enek maling, pemane ya maling biasanya nyolongan ya kan, maling kan. Maling, maka kita boleh tengkar, boleh kelai demi mempertahankan ini untuk keselamatan harta kita, itu boleh kita bela dengan segala apa yang kita mampu. Tetapi saya anjurkan kalau ibu-ibu biasanya demi menjaga kalungnya akhirnya nyawani lang, tidak boleh. Kan biasanya gitu kan, copet itu demi menjaga kalung dipertahankan, akhirnya sengkono mentolo tangannya dipotong. Tek. Kemarin kan terjadi itu. Jadi kalungku mau dilepas aman deh. Bukan kalung, kok kalung? Gelang. Tapi karena tidak dilepas, dipertahankan, malingnya itu gak akan repot, langsung dibacok, tangannya tugel, ya otomatis tangan tugel kan coplok iku gelangnya, jadi gom melayu, hilang gelangnya, hilang tangannya. Jadi tolong ibu-ibu kalau sudah menyangkut harta, nyawa lebih nomor satu, gitu aja wis. Tapi harta itu termasuk hak asasi, hak memiliki itu harta. Nggih, 5 itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, monggo. Pak Rahman. Pertama, saya sampaikan terima kasih Prof. Kemarin penjelasan tentang Hayu Maujud. Oh ya. Dan terima kasih kepada TV9 sehingga berakibatnya saya banyak yang nelpon mempertanyakan masalah itu Prof. Tapi saya jawabkan apa adanya. Iya. Pertanyaan saya 2 Prof, tapi mudah-mudah kayaknya ini. Iya. Yang pertama tentang orang yang berangkat umroh, mestinya ini kebetulan ini saudara dari istri saya Prof, yang mestinya tahun 2012 tidak jadi berangkat, uangnya itu tersisa sampai tahun ini belum terlunasi untuk pembayarannya. Oh, iya. Nah, sehingga beliaunya ini minta tolong kepada saya untuk mengurus proses uang itu, lalu untuk jaminan supaya orang ini benar-benar mau membayar, saya ini meminta BPKB-nya lalu saya tahan kepada saya. Hukumnya ini bagaimana Prof? Yeah. Kalau seperti itu cara saya. Yang kedua, hukumnya bagaimana seorang suami yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid, sehingga istrinya ini berangkat sendiri walaupun itu dapat izin dari suaminya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gak ringan iki. Jawabnya gak ringan. Ini berat semua ini. Menyangkut perasaan orang banyak ini. Baik, yang pertama begini. Akan memberangkatkan umroh, kemudian tidak jadi, uangnya tertahan. Kemarin juga ada ibu yang mengeluhkan itu. Ya, saya mohon kepada siapapun yang punya tanggungan hakul adami, hak sesama manusia, nek arep ngumrohne gak sida, ya kudu dibalik nih duit. Wajib. Timbang urusan akhirat terlalu berat, sudahlah apapun yang dipunya di dunia ini
dijual digunakan melunasi, itu jauh lebih terhormat dan lepas dari tanggung jawab akhirat. Berat loh, orang punya hutang itu berat, apalagi arep umroh. Berarti kan koyok ngalang-ngalangi wong umroh. Apapun saya tidak tahu kenapa seperti itu, tapi kalau saya sih tidak mungkin, harus ini menjadi tanggung jawab orang yang ngurus itu untuk mengembalikan. Kalau untuk mengembalikan itu lalu menahan BPKB, ya namanya transaksi sosial memang harus ada kiat-kiat tertentu, boleh. Asal gak begini, tak siapi celurit misalnya, engko nek kon gak bayar seminggu kas iki sing main, oh gak oleh niku. Tapi nek sekedar napa niku BPKB ya ndak apa-apa, paling kono ya ngono, alah BPKB gak regane tahan gak apa-apa ngono paling. Wes padha ruwe. Tapi sungguh himbauan saya bukan soal BPKB-nya, bukan soal jaminannya, tapi tanggungan itu berat. Dan saya yakin kok orang hidup ini nek duwe utang sak biaya umroh itu mesti iso nyaur. Asal gelem sangsara. Katakanlah omah gede, didol engko dadekne sing rada cilik kan iso. Asal gak duwe utang, hidup punya hutang itu beban. Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya hutang. Ini penting untuk disadari supaya kita tidak getun, dan nanti kalau sudah getun, sudah menyesal, sudah kadung mati, gak iso balik. Susah itu. Jadi siapapun yang punya hutang, ayo silakan nawa itu bekerja untuk melunasi hutang. Moga-moga dimudahkan Allah SWT. Yang kedua, nah ini Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim pernah marah kepada orang-orang yang tidak mau ke masjid padahal sudah mendengar azan. Lalu beliau bersabda, maknanya begini, andai saja kalian ini mau sholat berjamaah di sini, mau ada yang imami, maka saya akan datangi satu persatu mereka. Kalau tidak mau ke masjid, saya bakar rumahnya. Nanti penyiar baca ada hadis tentang sholat berjamaah, hadis agak awal, bahwa maka Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hukumnya sholat berjamaah bagi laki-laki wajib, berjamaah di masjid wajib bagi yang dekat masjid. Kan sekarang tidak ada, orang rumahnya jauh dari masjid itu hampir tidak ada. Masjid semuanya dekat. Zaman Nabi itu 5 kilo masih dianggap dekat kok. 5 kilo dianggap dekat zaman itu. Sekarang ada orang 1 kilo gak ono wis lecek yang tinggi. Jadi kalau ada suami tidak mau ke masjid, kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal dosa besar, karena dia sama dengan tidak sholat. Sholatnya tidak sah jika tanpa uzur. Kalau uzur ya sakit misalnya oke lah. Tapi kalau tidak ada uzur kok tidak ke masjid, mazhab Hambali. Tapi kan mazhab Syafi'i dosa kalau tidak ada yang jamaah di masjid, hukumnya fardu kifayah. Tapi begini, bukan soal itu bagi saya yang terpenting. Ancaman Nabi SAW untuk membakar rumah ini harus diperhatikan. Coba penyelam mikir, pilih jamaah apa pilih rumah dibakar? Cara ditari saiki lho ya. Misalnya iki ya Mas Wahid, Mas sampai kok gak tahu jamaahnya apa? Ayo omamu pilih dibong karo Gusti Allah apa pilih jamaah? Mesti pilih jamaah pun, jamaah mawon ngoten. Ini sreget tapi Mas Wahid. Andai kata pun tidak terbakar, saya kok yakin sebagai orang mukmin beriman yakin bahwa rumah yang diancam bakar oleh Nabi itu rumah tidak akan barokah, rizkinya tidak akan barokah. Ya nanti penjelasan silakan evaluasi diri masing-masing. Nek karuan bejat wis gak usah dipikir. Lah iku lho, iku kafir malah sugih ya nek melok kono monggo. Tapi aku gak ngongkon ya, gak ngongkon. Tapi nek orang selagi beriman mesti mempercayai bahwa barokah itu ada. Barokah itu manfaat lebih, serba cukup itu barokah. Nah, orang nek sergap jamaah ndak akan lah. Kekurangan itu ndak akan. Asal jamaahnya ikhlas betul. Silakan dicoba. Engko nek wis nyoba, Ustaz saya sudah mencoba jamaah seminggu kok masih. Lah lagi seminggu. Oh saya sudah 1 bulan Ustaz. Baru 1 bulan ke saya sudah setahun aktif jamaah. Lah sampai niatnya golek rezeki, nek niatnya jamaah mesti rezeki gampang, nek jamaah niat golek rezeki malah ada iku rezekine. Masa 10 tahun ya tetap ada, susah karena niatnya tidak karena Allah SWT. Sekali lagi saya berharap pada para suami tolong sadari bahwa sholat berjamaah kita yang butuh. Walaupun istri diizinkan ke masjid, suami tidak ke masjid, tetap dosa. Apalagi dosa makane istri pisan kan, istrinya kan seolah-olah dipakane wis kono
nyawa mesti kono nek kecelakaan serapopo wis ngono pamane kan wis babakan kok tak rabi meneh kan kacau tuh. Iku nek suami sing becat ya ngono. Baik, terakhir kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Singkat wabarakatuh. Ustaz, Monggo ya Mas. saya Ahmad. Saya hanya ingin bertanya tentang Umi tadi, pembahasan awal. Ada sekelompok orang yang tidak sependapat ketika Umi diterjemahkan dengan buta huruf. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat hebat, luar biasa sekali. Sehingga kata Ummi sebetulnya diterjemahkan menurut dia yang tidak sependapat tadi, Ummi adalah manusia yang tidak pernah mendapatkan pelajaran kecuali dari malaikat Jibril. Bagaimana pendapat panjenengan tentang pendapat ini? Terima kasih. Pendapat saya bagus. Kita aja wis. Ya kan bagus, dia boleh merasa benar dan itu bisa saja dianggap sebagai kebenaran. Tetapi yang saya baca ya seperti yang saya terangkan tadi, kalau ada orang berpendapat orang ummi adalah yang hanya mendapatkan pelajaran dari malaikat Jibril, ya bisa aja seperti itu, boleh aja pendapat salah juga dosa dia berikhtiar. Tapi Allah SWT menyatakan Al-Ankabut ayat 48 tadi bahwa memang Nabi pada saat-saat turunnya Al-Quran itu memang tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Nabi sini ketika menerima wahyu Iqra itu juga jawabannya ma'ana biqari'in, saya tidak pandai membaca. Itu setidaknya mendukung pendapat para mufassir. Kalau tidak setuju ya silakan aja, tidak apa-apa, dan itu pendapat itu juga bagus kok ya. Ya Mas ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian panjenengan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.